Shalom Sobat Masapot dimanapun berada, jumpa kembali. Kita akan mencoba membaca firman Tuhan dan merenungkannya melalui podcast ini. Dan hari ini saya bersama dengan Pendeta Hendrik Barus Halo, akan selamat menyambut menyampaikan. Natal. Ya, ini Pendeta Hendrik Barus yang sudah lama berkelana ya di Pulau Jawa ya. Ya, Ya, oke, Sobat Masapot, kita akan bahas khotbah untuk malam Natal ya. Ini penuh dengan sukacita malam Natal 24 Desember. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita mulai dalam doa dulu. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini Kau memberikan kami hikmat untuk merenungkan firman-Mu agar kami boleh menyebarluaskan firman-Mu melalui media podcast ini agar sahabat Masapot dan orang-orang yang menyaksikan video ini boleh terberkati melalui firman Tuhan yang kami percakapkan. Dalam nama Kristus Yesus kami serahkan hidup kami. Amin. amin. Ya baik, Bang Pendeta gimana kabarnya? Sehat ya? Luar biasa Bang, puji Tuhan. Hari ini kita mau membahas satu teks Alkitab dari 24 Desember ya, yaitu malam Natal, Bang. Tentu ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh Sobat Masapot ya. Malam Natal, malam yang penuh kebahagiaan, kita bersuka cita merayakan Natal. Dan hari ini teks kita dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Silakan Bang Pendeta Hendrik Barus untuk membacakan Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Ya, terima kasih Bang Andrian. Saya akan bacakan Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bang Pendeta Hendrik yang sudah membacakan teksnya. Baik, Sobat Masapot, kalau kita baca dan kita lihat dari Injil Lukas, juga Injil Matius, juga Injil Markus ya, Bang Pendeta Hendrik, ini sebuah berita, ya berita yang menyampaikan soal kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Dan secara khusus kita melihat dalam Injil Lukas dari ayat 8 sampai 14 tadi, kita melihat berita itu disampaikan pertama kali kepada gembala. Karena Ya, di daerah itu ada gembala yang menjaga ternak di malam hari, katanya. Menjaga domba di malam hari. Nah, disitulah peristiwanya di mana malaikat datang dan menghampiri gembala-gembala itu. Dan dinyatakanlah di situ berita tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Nah, kira-kira menurut Bang Pendeta Hendrik Barus, ini dipakai sosok gembala ya. Ya, gembala kalau kita orang Batak Parmahan begitu kan. Kira-kira seberapa penting dan pesan apa sebenarnya yang mau diambil dari pemberitaan kepada gembala ini? Kalau orang sering bertanya mungkin, kenapa harus kepada gembala gitu? Pada gembala yang ada di situ diberitahukan pertama kali. Kenapa enggak orang lain misalnya? Apakah kita bisa coba untuk berdiskusi bersama di sini, Bang Pendeta Hendrik Barus? iya, benar Bang. Jadi ada sebuah pertanyaan memang sebenarnya ya.
kira-kira secara logika memang kenapa nggak orang yang lebih layak ataupun orang yang lebih dihargai ataupun orang yang lebih dipercaya berita kelahiran itu pertama sekali diberitahukan kepada mereka. Kenapa diberitahukan kepada gembala? Jadi ini memang pertanyaan yang wajar timbul ketika kita melihat dari latar belakang gembala itu, Bang. Ya, jadi ketika kita melihat dari sisi tinjauan tradisi ataupun budaya yang ada pada saat itu, karena memang karakter gembala ini dilekatkan atau dilabeli dengan sesuatu yang tidak kompeten, sesuatu yang tidak dapat dipercaya, sesuatu yang dinajiskan ataupun kotor. Mereka boleh dikatakan ini adalah orang-orang yang dinomor kesekiankan menurut strata sosial mereka. Jadi dianggap rendah pada saat itu. Jadi bahkan ada tafsiran yang mengatakan ketika gembala ini memberikan keterangan, banyak orang yang tidak mempercayai keterangan yang diberikan oleh para gembala ini. Jadi walaupun mereka dipekerjakan pada saat itu oleh tuan-tuan pada pemilik-pemilik ternak pada saat itu, tapi gembala ini bukan seseorang yang dipercayakan, tapi selalu dicurigai. Makanya sampai ada larangan pada saat itu. Kalau kita melihat di latar belakang tafsiran teks kita ini, ada larangan kepada orang-orang pada saat itu ketika membeli wool ataupun bulu domba dari yang dijual oleh dari gembala itu dianggap adalah curian, kan gitu kan. Dan bahkan gembala ini tidak memiliki hak untuk memberikan keterangan ketika di pengadilan. Dan tapi ini menarik, kenapa Tuhan Allah memakai gembala pada saat itu yang menjadi orang pertama, ya kan? Orang pertama yang menerima berita kesukaan itu. Jadi ini memang yang boleh kita lihat pada saat ini mungkin menjadi sebuah perenungan juga menjadi berita sukacita Natal. Karena kalau peristiwa Natal ini kan ada beberapa tokoh yang tidak pernah lewat kan ketika kita merayakan sebuah pesta Natal. Yusuf, Maria, orang Majus kan gitu kan. Tapi ada sesuatu yang unik di sini, gembala seseorang yang di dianggap tidak penting pada saat itu, tapi menjadi suatu hal yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menerima berita kesukaan itu, Bang. Tapi Ya, kenapa gembala dipakai pada saat itu? Mungkin kita boleh melihat juga bahwa Allah ingin menyatakan makna kelahirannya, makna kehadirannya pada saat itu, yaitu ketika Allah menyatakan dirinya di dalam kehidupan manusia, seseorang yang dianggap rendah oleh manusia, seseorang yang dianggap enteng, seseorang yang dianggap tidak penting, tapi bagi Tuhan itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan bahkan Allah boleh merubah. Ini nanti menarik yang boleh kita lihat menjadi sebuah pesan Natal. Ketika gembala itu menerima berita itu oleh yang disampaikan oleh para malaikat, penerimaan itu mengubah kehidupan mereka, Bang. Yang tadinya tidak diperhitungkan, yang tadinya tidak dipercayai, yang akhirnya sampai pada kita pada saat ini boleh menerima berita kelahiran itu melalui gembala tersebut. Jadi ini yang boleh saya lihat, Bang, salah satunya dari makna Natal yang boleh kita maknai pada saat ini melalui seorang gembala itu, Bang. Terima kasih, Bang. iya. Jadi menarik tadi apa yang disampaikan Pendeta Hendrik Barus ya. Jadi dari status sosialnya gembala itu, termasuk karakternya tadi, ternyata stigmanya cukup negatif ya. Tapi Ya, kenapa Allah pakai, kenapa Allah percayakan mereka? Inilah pesan Natal itu tadi, bahwa Allah ingin memberitakan tentang kelahiran Yesus itu melalui cara-cara yang mungkin manusia itu tidak anggap penting atau manusia itu anggap sesuatu yang rendah, tapi justru Allah mempercayakan memakai orang-orang yang di stigma negatif tadi. Ya, jadi memang kita melihat pemberitaan firman Tuhan soal Yesus yang lahir itu menandakan bahwa Tuhan itu berpihak dan Tuhan itu adil pada setiap orang. Begitu kira-kira ya Bang Pendeta Hendri Barus ya. ya, Di sini ada dikatakan juga
bahwa reaksi dari gembala itu takut, Bang, ketakutan gitu. Dan banyak orang menafsirkan seperti melihat hantu, takut yang seperti apa gitu. Karena ada macam-macam pengertian kan. Kalau saya melihatnya dari beberapa tafsiran, memang saya lebih condong mengatakan bahwa takut itu lebih kepada sikap gentar karena mereka mengalami katakanlah pergolakan iman. Ya, ada juga tafsiran mengatakan kalau mereka itu dalam kondisi yang bukan hanya rendah secara ekonomi, miskin begitu kan, tapi juga secara spiritual juga mereka berkekurangan sehingga mereka tidak menganggap tidak layak begitu di hadapan malaikat itu. Dan ketakutan mereka itu menandakan bahwa mereka sepertinya juga tidak yakin dan tidak menyangka kalau malaikat itu menampakkan diri kepada mereka begitu. Nah, kalau menurut Pendeta Hendrik Baru sendiri, bagaimana ini kita melihat sikap atau reaksi gembala ini mendengarkan kabar sukacita dari malaikat itu? Iya Bang, hampir sama sebenarnya ya. Kalau kita melihat dari latar belakang tadi ya, jadi ada apa ya pandangan pada saat itu yang menganggap gembala itu adalah sesuatu yang sangat rendah kan gitu kan, sesuatu yang sangat di apa ya, yang sangat tidak diperhitungkan pada saat itu. Dan bukan hanya secara sosialnya saja, bukan hanya secara intelektual mereka saja, bahkan secara spiritual mereka juga menganggap gembala ini adalah sesuatu yang sangat najis karena memang gembala ini kan sangat rentan dengan berhubungan dengan binatang-binatang yang sudah mati ataupun yang sudah busuk, dan ketika dia menyentuh itu kan dia akan menjadi kotor dan menjadi najis. Jadi saya melihat sebenarnya karena melihat gembala ini juga latar belakang dari orang Yahudi juga. Jadi mereka tahu siapa yang berhadapan dengan dia pada saat itu. Apalagi dikatakan di dalam ayat yang ke-9 itu, lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi ada sesuatu hal yang luar biasa pada saat itu yang dilihat oleh para gembala itu, sehingga ketika mereka menyadari akan keberadaan mereka, mereka merasa takut karena mereka tidak menyangka itu boleh diperhadapkan di dalam kehidupan mereka, karena mereka menganggap dirinya adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang najis berhadapan dengan malaikat pada saat itu. Jadi saya juga melihat seperti itu, Bang. Itu yang membuat mereka menjadi takut pada saat itu. Ya, jadi kira-kira Bang Hendrik Barus, menurut penjelasan Abang tadi, boleh nggak kita mengatakan misalnya, karena kalau kita baca di ayat berikutnya, akhirnya kan gembala itu berkata, mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang dikatakan oleh malaikat. Kan itu dikatakan di ayat berikutnya ya, dalam perikop kita memang tidak kelihatan itu ya, Ayat tapi di ayat 15, yang Bang. selanjutnya, ayat 15 kalau nggak salah ya, Iya, ayat dan 15. itu kan menunjukkan sikap rasa takut itu berarti berganti, berubah Iya, begitu kan. iya. Nah, bolehkah kita menyampaikan pesan Natal ini misalnya kalau ada saudara kita yang merasa takut, merasa spiritualnya perlu ditingkatkan, imannya mungkin sedang terombang-ambing, setelah Yesus datang menjumpai, menyampaikan kabar sukacita itu, bolehkah kita mengatakan misalnya terjadi perubahan dari takut menjadi bersukacita, dan kalau kita lihat rasa bahagianya gembala itu, ayo kita pergi gitu kan, berarti antusias ya, dia senang begitu apa, enggak, kalau orang takut kan lebih memilih untuk menutup diri atau menyendiri begitu kan, ini justru Ya, ya. dia Keluar ya, pergi ke bergerak. gimana kira-kira itu Bang, mereka malah pergi ke Bethlehem gitu kan. Iya. Iya, sesuai dengan topik mingguan kita juga ya Bang, di dalam perayaan malam Natal ini ya. Dalam topik kita mengatakan sukacita yang besar kepada seluruh bangsa gitu kan, dalam bahasa Simalungun dikatakan malas nihur bagal kubani haganuk bangsa. Jadi seperti yang Abang Adrian katakan tadi, bagaimana eh, ketakutan itu mengubah. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya Bang. Kenapa rasa takut itu bisa berubah? Itu mungkin menjadi pertanyaan yang lebih menarik untuk kita bahas pada saat ini, Bang. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-9 itu,
ayat 10. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Kan itu kan. Ada satu kata kunci yang boleh kita lihat di sini. Ketika berita itu disampaikan, ketika pesan itu disampaikan, malaikat itu menerima, merespon pesan itu dengan baik. Ini yang menarik, Bang. Jadi sering sekali kita kalau mengatakan berbicara tentang peristiwa Natal, ini bukan peristiwa yang baru ya. Bukan peristiwa yang baru yang kita terima di dalam sebuah perayaan-perayaan Natal. Kisah malaikat juga, kisah gembala juga, kisah Yusuf Maria juga. Ini bukan pesan yang baru kita terima di dalam sebuah perayaan-perayaan Natal yang kita rayakan. Bagaimana menjadi sebuah pelajaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita ketika berita itu disampaikan kepada para malaikat, malaikat itu menerima berita itu dan merespon. Jadi enggak berhenti hanya kepada mendengar pesannya, tapi mereka merespon pesan itu dan beraksi. Nah, jadi kelihatan apa gerakan yang dilakukan oleh para malaikat itu sebagai bukti bahwa dia menerima dan mendengar berita itu kepada mereka, yaitu yang Abang Adrian katakan tadi itu. Mereka pergi akhirnya datang menjumpai seperti apa yang dikatakan malaikat itu, melihat tanda itu, mencari tanda itu dan di situ juga mereka akhirnya berjumpa dengan apa yang sudah disaksikan oleh para malaikat itu yang gembala itu dengarkan pada saat itu. Jadi ini yang boleh saya lihat Bang, bagaimana ketika pesan Natal itu disampaikan, ketika berita kesukaan itu disampaikan, ketika peristiwa Natal itu disampaikan kepada kita. Yang menjadi persoalan adalah yang boleh kita renungkan sekarang adalah bagaimana kita menjadi gembala-gembala masa kini. Kan gitu. Ini yang menarik, Bang. Gembala-gembala masa kini yang dengan kepolosannya, dengan keterbatasannya, dia mau menerima pesan itu dan mau mempercayai pesan itu dan mau melakukan seperti apa yang dikatakan pesan itu kepada mereka. Sehingga di situ yang boleh terjadi, jadi kita boleh bayangkan ya, kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika gembala itu mengatakan, tidak mungkin. Seperti ketika kita menghadapi pergumulan ya, ketika berat persoalan yang kita hadapi, mungkin ada pertanyaan, ada kesimpulan di dalam pikiran kita, nggak mungkin ada orang yang, nggak mungkin ada sesuatu yang boleh melepaskan aku dari persoalan ini. Sehingga itu yang sering membuat kita terus di dalam dihantui oleh rasa ketakutan itu, sehingga kita tidak bisa merasakan sukacita, apalagi di dalam perayaan Natal yang kita rayakan pada saat ini. Jangan-jangan ada orang yang masih di dalam suasana ketakutan itu karena eh, mereka merasa bahwa ketika pesan itu disampaikan terjadi penolakan di dalam kehidupan mereka, bukan menerima pesan itu di dalam iman percaya mereka dan akhirnya merespon itu sehingga takut itu berubah menjadi sukacita besar di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dikatakan di dalam ayat selanjutnya itu, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Ya, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi kelahiran juru selamat itu, kelahiran Yesus itu membuat kesukaan besar bagi seluruh bangsa yang menerima kelahirannya di dalam kehidupan mereka, yang menerima kehadirannya di dalam kehidupan mereka. Makanya dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir. Jadi ketika kita mengaminkan itu, hari ini telah lahir bagiku Yesus itu sebagai juru selamat, Mesias, dan aku mengaminkan itu, maka di situ aku boleh merasakan kesukaan itu di dalam kehidupanku. Meskipun aku mengalami pergumulan pada saat ini. Itu yang boleh kita lihat, Bang. Yang boleh saya lihat dalam teks kita pada saat ini. Iya, semakin menarik ya, Sobat Mas Sapot. Tadi kalau kita perhatikan bersama apa yang disampaikan oleh Pendeta Hendrik Barus, bagaimana rasa takut kita itu diubahkan menjadi sukacita tentu karena ada jaminan tadi dari malaikat itu jangan takut. Artinya Kristus bersama kita. Kristus lahir, Kristus bersama kita. Kristus lahir, Kristus pula yang menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita yang mungkin tadi kita mengalami berbagai macam
ketakutan atau kegelisahan ataupun persoalan hidup. Ya, menarik sekali ya Pendeta Hendrik Barus. Nah, di sini juga kita lihat ada dua sisi dari pemberitaan tentang kelahiran Yesus itu. Di ayat 14 dikatakan pemberitaan tentang Yesus itu kemudian ditandai dengan kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Jadi ada dua sisi yang kita lihat di sini. Kemuliaan bagi Allah, kira-kira begitu ya, dan damai bagi kita di bumi. Kira-kira kalau kita coba hubungkan tadi dengan topik minggu kita, ya sukacita besar kepada semua bangsa, dan kalau kita kaitkan juga benang merahnya dengan malam Natal ya, Bang Pendeta Hendrik Barus, kira-kira di ayat 14 ini kita mau lebih spesifik kan, kita mau katakan firman Tuhan ini mau menyapa jemaat, menyapa sahabat-sahabat Masakot. Kira-kira bagian apa yang mau kita lihat sudut pandangnya, kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Iya, Apakah ini uh, bicara soal apa itu maksudnya? Pesan Natal itu bicara dua sisi kah, sorgawi dan duniawi atau bagaimana ini Bang Menteri Barus? iya Bang. Jadi menarik sekali ya kalau kita lihat di dalam peristiwa Natal itu, kelahiran Yesus Kristus itu, kehadiran Allah yang menjadi manusia itu bukan karena permintaan oleh para gembala, bukan karena permintaan oleh para manusia pada saat itu, tapi itu karena inisiatif Allah itu sendiri. Jadi apa yang boleh kita lihat bahwa poin yang pertama melalui peristiwa Natal ini kita boleh melihat tentang Allah yang peduli gitu kan. Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh kuasa itu. Jadi ini yang poin yang pertama yang boleh kita lihat di dalam peristiwa Natal ini. Seperti kalau kita lihat tadi pesan-pesan Natal yang melalui kisah para gembala itu dan apa yang dikatakan malaikat pada saat itu, kita boleh melihat sehingga dikatakan damai sejahtera. Bagaimana kita boleh merasakan damai sejahtera di dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita selalu dihantui oleh ketakutan, ketika kita dihantui oleh pergumulan ataupun persoalan yang kita hadapi. Atau dengan kata lain, kita selalu terfokus kepada diri kita, kita terfokus kepada persoalan masalah kita, bukan kita terfokus kepada Allah yang sudah menjadi manusia itu, Allah yang hadir itu, Allah yang berkuasa itu, Allah yang boleh mengubah kehidupan kita itu. Jadi ini yang menarik yang boleh kita lihat, padahal Allah sudah menyatakan kuasanya. Allah sudah menyatakan kehadirannya. Allah sudah menyatakan kasihnya melalui peristiwa Natal ini. Kemudian tentang kemuliaan bagi Allah ini juga menunjukkan tentang apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sebuah tunas akan tumbuh dari keturunan Daud itu juga sudah dinyatakan. Jadi ini yang boleh kita lihat bahwa firman itu sudah digenapi gitu loh. Nubuatan itu sudah digenapi sehingga kemuliaan itu terjadi bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu Bang. Iya, jadi menarik sekali ya. Jadi peristiwa Natal itu berarti dia menandakan bahwa Allah itu menggenapi, menyatakan kemuliaannya, menunjukkan kuasanya melalui Kristus yang lahir ke bumi sesuai dengan inisiatif Allah itu menyelamatkan umatnya ya. Dan sekaligus berita yang menjadi berita kesukaan karena kehadiran atau kelahiran Yesus itu tadi membawa damai sejahtera. Nah, ini yang memang menjadi pesan Natal yang sangat kuat menurut saya ya, bagaimana di tengah-tengah pergumulan kita selalu ada jaminan pengharapan, damai sejahtera Tuhan selalu tinggal di tengah-tengah kita. Nah, ini sebelum kita tutup Bang Pendeta Dri Barus, ini momen yang khusus kita rayakan ya. Setiap malam Natal pasti ramai sekali ini di gereja ini kan, penuh sampai kursi mungkin kurang, mungkin ada famili-famili keluarga yang datang juga berkunjung, atau yang pulang kampung, jadi gereja yang di kampung juga penuh, yang di kota juga penuh. Semuanya menyambut Natal dengan luar biasa antusias. Tetapi pesan yang mau kita sampaikan lagi, lebih dalam lagi, sebelum kita tutup, Bang Pendeta Dri Barus. Apa yang mau Iya kita Bang.
lebih dalami lagi terkait dengan malam Natal kita nanti 24 Desember. Kira ini kita Poin yang kasih. pertama, ya, makasih Bang. Jadi poin yang pertama yang boleh kita lihat di dalam peristiwa Natal yang kita rayakan pada saat ini melalui firman Tuhan ini, Bang, bagaimana ketika berita itu disampaikan, malaikat itu merespon berita tersebut dan melihat dan melakukan. Jadi apa yang boleh kita lihat di dalam konteks pada saat ini sehingga itu mengubah kehidupannya. Jadi Allah itu sebenarnya hadir kan gitu kan. Allah itu hadir di dalam kehidupan orang yang diasingkan, orang yang dianggap rendah, orang yang merasa di dalam kesunyiannya, orang yang merasa kesendiriannya, orang yang merasa di dalam pergumulannya. Dan kehadiran Tuhan itu ketika direspon, itu yang boleh mengubah kita. Kita boleh merasakan sukacita. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-13 itu, Bang. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji, kan gitu kan. Jadi seperti sebuah nyanyian yang begitu luar biasa, yang kalau saya mau menggambarkan ini, sebuah ungkapan sukacita yang luar biasa. Dia katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini yang poin yang pertama yang boleh kita, sehingga jangan Natal ini hanya sekedar sebuah seremoni, jangan hanya sebuah tradisi, jangan hanya sebuah kebiasaan yang kita lakukan kan gitu. Bukan hanya sekedar, kalau kita sering mendengar ini memang sebuah pesan yang sudah berulang kali, tapi menarik untuk direnungkan, Bang. Bukan sekedar baju yang baru, tapi ini bagaimana sikap yang baru mengimani kelahiran Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang boleh kita lihat sehingga melalui peristiwa Natal ini terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi saya ingin mengatakan kita gagal memaknai Natal ketika sebelumnya kita adalah orang yang tidak dipercaya. Setelah kita merayakan Natal, kita akan terus menjadi orang yang tidak dipercaya. Gembala pada saat itu, orang yang sebelumnya ketika sebelum dia berjumpa dengan malaikat, sebelum dia berjumpa dengan Allah, dia adalah orang yang tidak dipercaya kan gitu kan. Orang yang selalu dianggap dengan kebohongannya. Tetapi ketika perjumpaannya dengan Tuhan, dia adalah orang yang pertama yang menyaksikan tentang peristiwa itu dan akhirnya sampai pada saat ini kita boleh menerima pesan peristiwa kelahiran Yesus itu. Jadi terjadi perubahan di dalam kehidupan kita ya. Sebelumnya kalau kita belum sebelum peristiwa Natal ini kita korupsi ataupun mencuri, harus terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Allah hadir dan mau mengubah kehidupan kita. Jadi itu yang boleh saya melihat pesan Natal pada saat ini, Bang, sehingga itulah gambaran seperti apa yang dikatakan tema kita pada saat ini, sukacita yang luar biasa. Apa yang kita sukacitakan, apa yang kita uh, anggap itu menjadi sebuah sukacita yang luar biasa adalah kelahiran Yesus yang merubah kehidupan kita menjadi luar biasa. Jadi kalau peristiwa Natal yang menggambarkan tentang Allah yang peduli, Allah yang memberikan sebuah harapan perubahan, Allah yang mengasihi, itu kita boleh lihat di dalam peristiwa Natal ini, Bang. Tapi yang lebih dalam pesan firman Tuhan yang boleh saya lihat, mungkin nanti kita bisa menambahinya. Bagaimana ketika berita itu disampaikan, bagaimana kita sebagai gembala-gembala masa kini menerima pesan itu dan meresponnya di dalam kehidupan kita, sehingga berita itu mengubah kehidupan kita. Sehingga akhirnya hidup kita juga yang menjadi berita kesukaan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu mungkin, Bang. Iya, kasih Pendeta Hendrik Barus dengan sangat luar biasa tadi ulasannya ya. Bahkan juga sedikit memberikan koreksi kepada kita supaya Natal itu tidak hanya berkesan seremonial tapi lebih spiritual begitu ya, ada perubahan. Nah, saya tambahkan sedikit lagi sebelum ditutup doa sama Pendeta Hendrik Barus. Yang pertama, Sobat Masapot, dimanapun Anda berada nanti merayakan Natal bersama siapa, kalaupun saudara mendengarkan firman Tuhan nanti di Lukas 2:8-14 ini, ingatlah saudara berharga seperti gembala, kita berharga dan kita bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Yang kedua, Sobat Masapot dimanapun berada, kalaupun ada ketakutan, kegelisahan dalam dirimu, ingatlah pesan Natal bahwa
serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan, maka seperti malaikat yang meyakinkan gembala itu, ketakutan akan diubahkan menjadi sukacita. Lalu yang terakhir, dalam merayakan Natal, Sobat Masapot, ingatlah janji Tuhan memberikan damai sejahtera di bumi, tempat kita tinggal bersama. Jadi apapun pergumulan kita, bila Kristus menyatakan kemuliaannya, maka damai sejahtera diberikan kepada kita, dan itulah menjadi makna yang sangat mendalam untuk malam Natal atau perayaan Natal kita di tahun ini, bahwa Kristus lahir, damai di hati kita, damai di keluarga kita, damai dimanapun tempat kita berada, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dalam doa. Silakan Pendeta Hendrik Barus tutup dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mempersiapkan diri melalui sermon Masapot ini untuk para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di malam Natal tanggal 24 Desember yang akan datang ini. Ya Bapa, biarlah Engkau terus yang memperlengkapi kami, yang memampukan kami sehingga melalui kehadiran kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami boleh menyampaikan berita kesukaan itu dan berita itu boleh diterima dan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh diubahkan melalui peristiwa Natal yang kami rayakan ini, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berita kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan perayaan-perayaan Natal yang akan kami rayakan dimanapun, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Hendrik Barus Shalom, untuk selamat Natal. waktunya. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal Sobat Masapot. Tetap sukacita dalam Tuhan. Amin, Shalom. amin. Orang. Shalom. Oras, oras.